Hari ini kita belajar tentang suhu dan perubahannya. Apa yang dimaksud dengan suhu? Bagaimana cara menentukan besar suhu? Suhu atau temperatur adalah ukuran derajat panas. Artinya, benda yang panas memiliki suhu tinggi, benda yang dingin memiliki suhu rendah. Kalau kita ingat, ketika kita sakit, kurang sehat, apa yang dilakukan ibu kita? Ibu akan meraba kening kita. Ibu akan memastikan apakah suhu tubuh kita naik dengan meraba kening. Maka boleh dikatakan untuk mengukur suhu dapat dilakukan dengan indera peraba. Tetapi alat yang bisa kita pakai mengukur suhu adalah termometer. Pertanyaannya, seberapa akuratkah indera peraba dipakai untuk mengukur suhu? Mari kita lihat hasil percobaan ini. Anak-anak boleh nanti mencobakan. Ketika tangan kanan dimasukkan ke dalam air hangat, sedangkan tangan kiri dimasukkan ke dalam air es. Setelah beberapa menit, kedua tangan kita masukkan ke dalam air keran. Maka air keran akan terasa panas oleh tangan kiri dan terasa dingin oleh tangan kanan. Maka bagaimana mungkin benda yang sama disimpulkan berbeda? Maka tangan atau indera bukanlah alat ukur suhu yang akurat. Maka untuk menentukan suhu kita pakai termometer. Termometer yang sudah ada yaitu termometer zat cair, ya, termometer zat padat, termometer kristal, ya, kristal cair, dan termometer optik atau inframerah. Ya, ini sering banyak digunakan sekarang. Terakhir, termometer gas. Termometer zat cair itu terbuat dari sebuah pipa kapiler yang di bagian bawahnya dibuat agak lebar untuk menampung cairan termometer. Bagian ini disebut reservoir atau tandon. Ketika reservoir itu dicelupkan ke dalam benda, maka cairan akan naik pada pipa kapiler sesuai dengan suhu, menunjukkan sebuah skala atau angka. Cairan yang biasa dipakai itu raksa untuk mengukur suhu tinggi atau alkohol untuk mengukur suhu rendah. Bagaimana keuntungan atau kelemahan raksa sebagai cairan termometer? Kelebihannya, raksa itu mengkilap, maka akan mudah dilihat. Pemuaian raksa itu teratur, maka ketika mengukur suhu, maka akan lebih teliti. Raksa tidak membasahi dinding kaca. Raksa dapat mengukur suhu tinggi. Sedangkan kelemahannya, harga raksa itu mahal. Raksa tidak dapat mengukur suhu rendah dan raksa bersifat racun. Maka ketika termometer jatuh, pecah, hati-hati dengan raksa. Bagaimana dengan kelebihan dan kelemahan alkohol sebagai cairan termometer? Kelebihan alkohol, harganya murah. Pemuaian alkohol besar sehingga lebih teliti
untuk menunjukkan kenaikan suhu yang kecil. Alkohol dapat mengukur suhu rendah karena titik bekunya sekitar 100 derajat Celcius di bawah 0. Sedangkan kelemahan alkohol adalah alkohol membasahi dinding kaca. Alkohol tidak dapat mengukur suhu tinggi karena sudah menguap. Alkohol tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Hal ini diatasi dengan memberikan warna pada alkohol, biasanya warna merah atau biru. Mengapa air tidak dipakai sebagai cairan termometer? Alasannya, air membasahi dinding kaca. Pemuaian air sangat kecil. Jangkauan suhu air itu sangat terbatas, hanya 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Air tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Air termasuk isolator panas. Jenis termometer cair yang sudah ada, termometer laboratorium. Ini biasanya kita pakai kalau kita penelitian di lab. Termometer klinis, skalanya hanya 35 sampai dengan 42 derajat Celcius. Biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh. Banyak dipakai dalam kesehatan. Termometer klinis sebelum dipakai harus dikebas-kebaskan supaya cairannya turun ke reservoir. Termometer Six Belani untuk mengukur suhu maksimum dan minimum. Termometer ruang untuk mengukur suhu ruangan. Termometer zat padat ada terbuat dari bimetal, yaitu 2 logam yang berbeda koefisien muainya disatukan. Sehingga ketika dipanaskan akan melengkung. Biasa dipakai untuk mengukur suhu tinggi seperti oven, pemanggang, termostat, circuit breaker. Yang kedua, termometer hambatan atau platina. Termometer ini digunakan dalam industri karena dapat mengukur suhu sampai 1500 derajat Celcius. Yang ketiga, termokopel. Kelebihan termokopel ini pembacaan suhunya lebih cepat, dapat mengukur suhu tinggi, dan dapat dihubungkan dengan komputer. Termometer optik, yaitu pirometer, bekerja berdasarkan spektrum cahaya. Dengan dasar warna logam akan berubah sesuai dengan suhunya. Pirometer dapat mengukur suhu tinggi, seperti suhu bintang atau suhu pengecoran logam. Termometer inframerah. Sinar inframerah diarahkan ke objek, dipantulkan, pantulannya diterima oleh sensor, maka nanti sensor mengukur suhu, menyatakan suhu berapa. Jadi termometer inframerah dapat mengukur suhu tanpa menyentuh objek. Saat ini banyak dipakai dengan prokes yang mengatakan harus wajib mengukur suhu sebelum memasuki suatu areal.
Nah, biasanya kita diukur oleh petugasnya dengan termometer inframerah. Apa yang kita lakukan ketika kita membuat suatu termometer, ya, terutama termometer zat cair? Kita harus mengkalibrasi termometer. Caranya, kita menentukan titik tetap bawah, biasanya dipakai suhu es melebur. Setelah itu, kita menetapkan titik tetap atas, biasanya dipakai suhu air mendidih. Kemudian, kita membagi skala antara titik tetap bawah dengan titik tetap atas. Nah, skala termometer yang sudah ada dan kita pakai, ya, yang kita kenal itu ada Celsius, berasal dari Swedia, Reaumur dari Prancis, Fahrenheit dari Jerman, dan Kelvin dari Inggris. Mereka memberikan suhu air membeku atau es melebur dengan suhu air mendidih itu dengan angka yang berbeda. Nah, disepakati untuk satuan internasional, skala yang dipakai satuannya dalam Kelvin. Kalau kita lihat, dari angka yang diberikan oleh keempat pembuat termometer ini, maka bisa kita buat perbandingan antara Celsius, banding Reaumur, banding Kelvin, karena dimulai angka 273, maka kita buat K kurang 273, banding F kurang 32, karena dimulai dari angka 32, sama dengan skala atas dikurang skala bawah. Jadi Celsius 100, Reaumur 80, Kelvin 100, Fahrenheit 180. Untuk mencari perbandingannya kita kecilkan, kita bagi dengan bilangan yang sama, maka didapat perbandingannya 5 banding 4 banding 5 banding 9. Artinya Celsius 5, Reaumur 4, Kelvin 5, Fahrenheit 9. Contoh soal, misalnya 40 derajat Celsius berapa dalam Fahrenheit? Pertama, kita tuliskan perbandingannya. C banding F dikurang 32, ingat karena Fahrenheit itu dimulai dari angka 32, sama dengan 5 banding 9. Kita masukkan harga C, maka 40 banding F dikurang 32, sama dengan 5 banding 9. Perkalian, ya, konsep matematika, perkalian suku dalam sama dengan perkalian suku luar. Maka F dikurang 32 dikali 5 sama dengan 40 dikali 9. 5-nya kita geser, jadinya F kurang 32 sama dengan 40 kali 9 dibagi 5. Maka didapat F kurang 32 sama dengan 72. 32-nya kita geser, maka didapat F sama dengan 72 ditambah 32 sama dengan 104. Contoh yang kedua, 68 derajat Fahrenheit sama dengan berapa Kelvin? Kita tuliskan dulu perbandingannya, karena Fahrenheit itu dimulai 32, Kelvin dimulai dari 273,
Maka perbandingannya F kurang 32 banding K kurang 273 sama dengan 9 banding 5. Kita masukkan harga F, 68 dikurang 32, banding K dikurang 273 sama dengan 9 banding 5. Hasilnya 36 banding K dikurang 273 sama dengan 9 banding 5. Seperti tadi, konsep matematika, hasil perkalian suku dalam sama dengan hasil perkalian suku luar. Maka K kurang 273 dikali 9 sama dengan 36 dikali 5. Sama dengan 180. Kita geser 9-nya, maka tinggal K dikurang 273 sama dengan 180 dibagi 9. Hasilnya 20. Kita geser lagi 273, maka K sama dengan 20 ditambah 273 sama dengan 293. Demikianlah penjelasan Ibu. Semoga dapat dimengerti. Untuk menambah pengetahuannya lagi, mohon mengerjakan latihan-latihan